Buya, saya mau menceritakan keluh kesah saya. Saya sudah menikah. Saya sudah punya anak umur 5 bulan. Saya dulu sehabis nikah diboyong ke tempat mertua setelah hamil. Gimana? Dulu sehabis nikah diboyong ke tempat mertua setelah hamil. Kandungan diponis kurang gizi. Saya tidak betah tinggal di tempat mertua. Setelah saya melahirkan, saya minta kepada suami untuk mengontrak. Tapi suami saya tidak mau karena dia anak tunggal dan memiliki satu orang tua, yaitu ibunya. Suami bilang kepada orang tua saya, daripada ngontrak lebih baik pisah. Menurut Buya, saya harus bagaimana? Sedangkan saya masih sayang kepada suami. Baik, nasihat kepada suami terlebih dahulu. Hidup ini bukan untuk saling menindas, bukan untuk memperbudak, akan tapi justru sebaliknya, hidup ini untuk mengabdi. Maka suami yang bijak itu akan selalu berpikir tentang ketenangan seorang istri, memikirkan ketenangan seorang istri. Jangan egois, tapi tentunya memberikan ketenangan dalam wilayah wajar dan halal, bukan memaksa. Kalau seorang istri tidak betah di sebuah tempat dengan alasan yang masuk akal dan bisa diterima, mungkin tempatnya adalah kurang islami, begini, wajar seorang suami berpikir dan memikirkan agar nyaman itu hati. Karena istri itu bukan sekedar jasad, di dalam hatinya ada roh dan ada hati yang harus kita perhatikan. Biarpun seorang suami adalah imam, jangan biasa diktator. Nabi pun minta pendapat kepada istri beliau. Kita perlu menghadirkan makna musyawarah. Alangkah indahnya jika ada seorang suami itu, biarpun urusan cat rumah itu kalau musyawarah sama istrinya, yang cat rumah, biarpun dia sudah punya ide catnya harus merah atau kuning atau hijau, saya nyebut nama jadi bingung nanti nyebut warna itu, merah, putih, kuning, hijau, anggap saja catnya harus putih, kata sang suami. Mungkin tidak ada salahnya ngomong pada istri yang kira-kira catnya apa. Istri yang ngomong, kuning bang. Kalau kuning bagus sih, kuning, cuman kira-kira kalau putih kan Nabi senang yang putih ini. Nah, begitu punya dasar bisa. Tapi pertama memberikan penghargaan, minta pendapat. Barangkali kuning lebih bagus. Kenapa? Bang, kuning sangat cocok. Kenapa? Sesuai dengan keramiknya bang. Oh iya, bener juga kan gitu. Udah perlu egois suami itu, imam saya itu. Nah, termasuk urusan tempat tinggal. Apakah tinggal di rumah mertua, ada rumahnya sendiri, perlu diskusi. Jangan biasakan dengan paksakan. Satu. Yang kedua, para istri, kewajibanmu itu patuh kepada suami. Jangan cerewet. Nah, seneng tadi istri, ternyata sekarang gilirannya. Tadi mendengar yang pertama tadi, Buya Yahya dengan saya ini cok ini, nanti saya kirim hadiah buyanya. Sekarang giliran, jangan cerewet. Artinya kepatuhan kepada seorang suami itu penting sekali karena dia imammu. Keberkahan di dalam kepatuhan. Biarpun suamimu dalam keadaan salah selagi tidak haram, salah berpendapat, ya kan, asalkan tidak masuk wilayah haram dan tidak membahayakan, salah idenya, ya. Sedikit salah misalnya, ya, minyak goreng merek Al-Bahjah, tentunya beli merek Radioku, saya tidak nyebut orang lain. Mestinya bang, kalau untuk goreng nasi mereknya merek Al-Bahjah. Apa minyak goreng aja pakai Al-Bahjah ini gimana? Tak taunya suami beli merek Radioku, tidak usah rame-rame, salah ini nih, sudahlah, kan bisa untuk goreng sama-sama. Artinya selagi tidak haram, para istri, dan tidak membahayakan, tahan dulu, tahan dulu. Kadang-kadang, wah gila dikasih tahu mulai tadi, sebel tuh, nggak cantik lagi dirimu kalau sudah model begitu. Baik, itu jadi biasakan patuh kepada suami, termasuk urusan tempat tinggal. Apalagi ini yang bertanya tadi, suamimu itu punya kewajiban yang sangat besar, yang ada sangkut pautnya dengan orang tuanya. Jangan ajari suamimu durhaka. Saya sebagai seorang suami punya kepatuhan kepada ibu, tidak akan terputus sama ayah.
Kalau tapi sudah menjadi seorang istri akan berpindah. Pun demikian ya, kepatuhan seorang istri kepada suami, kepada bapak ibunya jadi nomor 2, dan nomor 1 suami. Tapi suami yang baik tetap mengajari istrinya untuk patuh kepada bapak ibunya. Ini istimewa, begitu kaidahnya. Bukan mentang-mentang istri harus patuh dengan suami, jangan dekat sama bapak ibumu. Gila suami. Orang yang melahirkan, yang mengizinkan, memberi bapak ibunya, mertuanya, kok mertua dimusuhi, ini kan suami gila. Ada yang gila di sini? Nggak ada, alhamdulillah. Jangan keras-keras. Masya Allah. Baik, terima kasih. Bagaimana? Nggak ada yang gila. Karena sadar semuanya. Nah, artinya dari pertanyaan tersebut, hei istri yang solehah, mungkin sekali suamimu itu adalah harus menjaga ibunya, apalagi tadi anak tunggal. Fahamlah dirimu wahai istri, sepahit apapun itu akan menjadi berkah, karena suami harus patuh pada sang istri, sang ibu. Kemudian mungkin kalau meninggalkan ibunya sangat berat, daripada harus meninggalkan ibunya, mending istrinya dipisah. Mungkin maksudnya begitu, bukan maksudnya benci kepadamu, hai yang bertanya. Maksudnya Anda ngerti, artinya seolah begini, hei ibu mertuaku, saya punya ibu yang harus saya jaga. Kalau pilihannya saya harus ke sini, mungkin lebih baik saya pisah. Kenapa? Saya punya kewajiban kepada ibuku. Tapi jangan pisah beneran, diatur deh gimana caranya. Apakah istri sesaat di sana, sesaat di sini? Kalau tadi katanya kurang gizi bukan urusan itu. Zaman ini tidak ada kurang makan ya. Enggak, Pak. Jadi mohonlah istri faham, kalau seorang suamimu masih punya kewajiban kepada ibunya dan bapaknya, tidak akan terputus sampai kapanpun. Hei para suami, hargai istrimu. Kalau mereka ingin berbuat baik kepada bapak ibunya, berikan kesempatan seluas-luasnya. Kemudian hargai perasaannya, jangan diktator menjadi seorang suami. Sisi lain, istri patuh, suami tidak didaktor. Apa yang kurang dalam hidup? Istri patuh, suami tidak seenaknya sendiri. Itulah makna keserasian, keindahan dalam hidup rumah tangga. Wallahu a'lam bissawab.